Hello, I'm Siren, and I'm a digital human. I was created by an international team of artists and engineers who wanted to challenge our ideas of what a synthetic human could be. Yap, wanita ini bukan manusia sungguhan. Dia adalah karakter animasi 3 dimensi yang diciptakan di dalam komputer. Yang menarik, setiap gerak tubuhnya dikendalikan oleh manusia sungguhan secara live. Siren ditampilkan secara live di pameran GDC di atas panggung. Inilah salah satu perkembangan terkini dari teknologi yang populer dengan sebutan motion capture. Kamu pasti sering melihatnya di dalam behind the scene film-film populer seperti Iron Man, Avengers, The Hobbit, dan lain-lain. Para aktor memakai pakaian khusus yang diberi bola-bola kecil di tubuhnya. Bola-bola inilah yang direkam sebenarnya. Tujuannya untuk menangkap gerakan tubuh si aktor secara digital. Selanjutnya, data ini digunakan untuk menggerakkan karakter yang akan menggantikan tubuh si aktor. Kamera-kamera infrared ditempatkan di sudut-sudut ruangan untuk menangkap bola-bola sensor ini di dalam ruang 3 dimensi, sehingga gerakan yang ditangkap bisa dilihat 360 derajat dari berbagai sudut. Sebenarnya, motion capture bukan teknologi baru. Bahkan di tahun 60-an sudah ada, namun saat itu belum praktis digunakan di dalam film. My mouth is made to move by my voice. The rest of me moves because some guy in a harness moves. Sekarang, dengan perkembangan software dan hardware komputer, teknologi motion capture semakin berkembang pesat, sampai bisa ditampilkan secara live dengan sangat realistis, seperti Siren. I've got state-of-the-art, real-time graphics and an unprecedented level of detail in my eyes, skin, and hair. Cool, right? Motion capture menjadi wajib digunakan di dalam film-film yang menampilkan karakter CGI. Karena bayangkan, tanpa motion capture, mereka harus menggerakkan setiap bagian tubuh karakter satu persatu, frame by frame. Tentunya memakan waktu yang tidak sedikit. Tapi dengan motion capture, mereka bisa fokus pada acting si aktor. Get up, you confounded mutt! Oh, quick! He bit me! He bit me! Put your foot down. Penggunaan motion capture paling fenomenal adalah Avatar. Inilah pertama kalinya motion capture bisa ditampilkan secara live di kamera saat syuting. Jadi ketika kamera mengarah pada aktor, layarnya langsung menampilkan karakter CGI sesuai dengan apa yang dilakukan aktor. Dan bukan hanya aktornya, tapi seluruh set berubah menjadi set virtual yang memang sudah direncanakan. Jadi sutradara tidak harus lagi mengira-ngira bakal seperti apa jadinya, karena sudah langsung bisa dilihat di layar. Avatar juga pertama kali yang menggunakan helm penangkap ekspresi wajah. Ya, headset yang terpasang di kepala aktor itu bukan mikrofon, tapi kamera yang digunakan untuk menangkap gerak mulut dan ekspresi wajah secara detail. To learn your ways. What are you saying, Jake? You knew this would happen? Realistisnya gerakan yang dihasilkan motion capture, ditambah model CGI yang semakin sempurna, membuat kita semakin sulit membedakan mana yang asli dan mana karakter CGI. Maka pada beberapa film, hal ini dimanfaatkan untuk mengembalikan aktor yang sudah meninggal. Seperti pada film Fast Furious 7, di mana pemeran Brian O'Connor, Paul Walker, meninggal karena kecelakaan saat syuting belum selesai. Terpaksa mereka harus mengakali peran Paul Walker dengan merekonstruksi wajah Paul Walker melalui CGI. Juga pada film Star Wars Rogue One, Peter Cushing yang memerankan Grand Moff Tarkin sudah meninggal pada tahun 1994. Tapi kemudian ditampilkan kembali melalui CGI untuk melengkapi cerita. Itulah kecanggihan teknologi di dalam film. Sebagai penonton, kita hanya bisa menikmati. Tapi proses di balik itu, ada kerja keras seniman dan pakar teknologi yang memungkinkan semuanya terjadi. Cool, right?